Rekan-rekan Akademia, usai episode dengan video baru. Oke, di video sebelumnya saya ada menguji validitas dan uji reliabilitas yang hasilnya ini, ya. Variabel pertama terdiri dari 4 indikator, ya, 4 indikator dan hasilnya menunjukkan bahwa 3 di antara mereka valid. Kenapa valid? Karena nilainya di atas 0,4. Sedangkan yang ini, lihat nih, dia nggak punya nilai. Ini bukan yang nggak punya nilai ya. Jadi karena saya sudah membatasi validitas itu nilainya 0,4. Nah, nilai ini di bawah 0,4 gitu. Ya, jadi ini sebuah kasus. Nah, dari yang 3 ini, oh iya, sorry. Ini kan ini saya bikin ini karena ada 4 ya. Jadi saya akan sedikit koreksi. Saya akan koreksi dari si apa namanya, uhuy, uhuy. Berarti C4 nggak usah dihitung ya, CA4 ya. Jadi saya pergi ke sini, analyze, scale. Nah, ini CA udah ada semua kecuali yang ini, yang 4 dibuang. Pastikan ininya ini ya, supaya saya bisa ngelihat. Dan nilainya 822. Nilainya tinggi ya, 822. 822. Oke. Indikator kedua ada 4, 1, 2, 3, 4. Dan nilai ininya, reliabilitasnya ini. 0,763. Nilai yang berikutnya, dia ada sama juga ya, ada 4 nilai reliabilitasnya. Lalu IR juga ada 4, nilai reliabilitasnya udah keluar, aman ya. Sedangkan yang SN ini dia punya nilai 4 ya, punya indikator 4, tapi lihat deh, ini 0,6, 0,6 harusnya 0,7. Nah, jadi di sini saya harus ininya udah oke di atas 0,4, tapi nilai reliabilitasnya ini. Nah, teman-teman, ini kan rendah ya. Coba sebentar, saya ulangi lagi ya. Untuk SN. SN ini nggak bisa saya olah berikutnya. Kenapa nilainya jelek? Jadi, ini untuk merefresh aja. 1, 2, 3, 4 kan. Oke, kemudian nilainya sekian. Lihat dari sini, nilainya ternyata nah, ini kenapa tadi ketika perhitungan, kalau kita memiliki nilai rendah, ketika kita perhitungan di sini, ini kenapa statistiknya kita klik, ada scale if item deleted, ya, scale if item deleted, maka di sini muncul nih, Chromebooks alpha if item deleted. Nah, kalau saya buang SN4, maka nanti nilai yang keluar tuh 584 gitu. Atau 0,584. Kalau saya buang ini, nah ini saya buang berapapun toh nilainya tetap di bawah 0,7 gitu ya. Nah, untuk meyakinkan lagi guys, kita coba browsing ya. Apakah 0,6 apa ya, minimum 0,7, apakah boleh gitu loh. Ada barangkali ada buku ya yang menyebutkan bahwa boleh 0,6 gitu. Cuman memang begini, saya pernah mendapatkan, saya pernah punya sebuah apa istilahnya,
Jika pun 0, di bawah 0,7, jadi tetap diperbolehkan gitu untuk ini nih, a convention. By convention, jadi artinya udah ada kesepakatan an alpha 0,65 6,05 sampai 0,8 is often considered adequate. Jadi boleh gitu. 0,6 is one of the problem with acceptance of any absolute value of alpha without context. Jadi 0,6 boleh ya. Kita cek lagi punya kita 0, berapa? 0,65. Nah, ini di bawah 0,65. Dan ini ada dua. Ya, ini 0, yang kita perlukan adalah sebuah dukungan nah, ini lihat. Alfanya 0,8. Nah. Oke, guys. Selama ini saya suka nggak begitu yakin 0,8. 0, saya selalu pakai 0,7 karena buku hair ya, buku multivariate itu 0, kita coba 0,6. Nih, secara umum Chromebooks alpha values between 0,6 and 0,8 are considered acceptable. Chromebooks alpha value that are less than indicate that the item in the scale are not adequate. Gitu. Jadi menurut 31 ya 0,6 haleluya, alhamdulillah bisa 31. Mana daftar pustaka? Nah, menurut si Steiner ya. Jadi ini akan saya gitu guys. Jadi saya harus browsing ini ya. Saya harus browsing ini. Steiner ya. Oh. Ini kemarin tuh settingan ini saya tiba-tiba berubah banyak gitu. Sehingga saya bingung. Nah, oke. Steiner ya. Oke, siap. So, aman, insya Allah. Saya sudah menggunakan. Nah, udah aman semua, insya Allah. Jadi kecuali yang tadi bermasalah yang pertama, karena dia cuma 3. Nah, sekarang apa di video saya sekarang apa yang akan saya lakukan adalah, kita akan membuat new. Oh, bentar, ini saya naruh filenya di mana ya? Boykot produk Cina. Oh, ada di. Oke, sebentar. Saya berarti masuk ke sini dulu. Bikin folder dulu.
Ini karena udah selesai, ini saya tutup. Kembali ke sini, tadi boycott China, taruh di sini. Ya. Oke, saya buka ke sini, berarti dia adanya di download SPSS made in China boycott. Lalu oke, ya. Sudah. Nah, terus kemudian ini kan saya punya. Nah, yang akan saya lakukan adalah 1, 2, 3. Kenapa cuma 3? Karena indikatornya cuma 3. Indikator apa? Yang CA. Kenapa? Karena yang nomor, kan ini memang ada 4, tapi barusan kan saya nyatakan bahwa yang CA 4 ini tidak signifikan. Jadi dia karena nilainya di bawah 0,4, maka harus dihapus. Alright. Pergi ke plugin, name upload variable. Oke. Jadi guys, ini 3. Dipastikan kalau 3 ini tidak bisa fit. Jadi nanti harus ada treatment. Nah, namun demikian kita tetap harus olah dulu. Bagaimana treatmentnya? Oh ya, jangan lupa di save dulu. Jadi ini adalah kita membuat CA ya. Membuat confirmatory factor analysis ya, tapi dengan first order gitu ya. Jadi first order. Nah, ini kita calculate, guys. Nilainya udah muncul semua. Jangan lupa ini yang standardized. Tapi ketika kita cek model fit, ini nilai P-nya nggak akan keluar. Kenapa? Karena memang 3. 3, 2 nggak bisa. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita cek di sini. Ada 0,8, 0,8, 0,67. Kita harus melihat dua panah yang skornya itu saling berdekatan. 0,86 dengan 0,8 berdekatan ya. Jadi cuma 0,06. Sedangkan kalau 0,80 dengan ini atau ini dan ini itu 0,20, 0,2, berapa gitu ya. Jadi terlampau banyak. Nah, yang dekat ini cuman ini. Nah, karena ini dekat berdekatan, maka ini nilai ini harus dia dikasih constraint, dikasih pemberat, dikasih A gitu. Jangan lupa tetap harus ada angka 1-nya. Ya. Lalu kita calculate nilainya tetap enggak tetap sih, nilainya agak berubah. Dan kita cek di sini modelnya fit 0,093. Yang kita cari adalah 0,05. Begitu ya. Jadi ini first order dengan 3 indikator. Nah, bagaimana? Berikutnya nih, ini akan saya save as. Terus yang kedua, setelah CA, kita punya DE. Kita punya DE. DE itu ada 4 ya. Jadi pergi ke sini. Ini di save as aja, guys. Di save as, terus ininya kita rubah. Ya, ini kita ganti. Dan ini kan DE kan 4 ya. Jadi saya tambahin 1. Jangan lupa plugins name and variable untuk karena ini barusan dihapus. DE ya. Nah, DE-nya 1, 2, 3, 4. Udah.
Nah, tinggal ininya dihapus, tabelnya ya, variabel labelnya dihapus. Sudah, di save. Jangan lupa di save as ya, jangan di save yang tadi, sehingga yang tadi nggak ketutup. Calculate, nah kalau 4 sih nggak ada masalah, nilai biasanya muncul. P udah muncul, 0,560, ini tinggi banget, oke. Save, terus kemudian save as. Nah, save as yang ketiga apa cuy? PC ya, 1, 2, 3, 4. PC. Nah, sama kita ini nggak usah dihapus, kita timpa aja. PC, PC. Klik 2 kali, dihapus, 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 dihapus. Calculate. Sama juga, sudah fit. Save. Nah, berikutnya IR 1, 2, 3. IR cuma 3 ya. Dan kalau 3 gimana tadi hukumnya? Ini saya buang lagi. Kita pakai IR. Oh guys, sorry. Anyway, gini. Ini saya IR dulu. Ini tadi mesti dihapus dulu. Ya, dihapus dulu untuk yang 4. IR itu ada 3, ada 4. Kok di sini ada? Oh, IR tuh 1, 2, berapa sih? IR tuh ada 4. Oh, IR juga ada 4. Oke. Saya kembali ke PC. Nah, lihat. No. Sebentar, untuk PC ini harus dihapus dulu. Karena dia 4. Oke. Di save. Lalu DE juga sama. Pakai AA itu kalau dia cuma 3. Ya. Kita olah dulu DE. Nilainya udah oke. Nah, sekarang kita kembali ke PC. PC itu nilainya udah oke juga karena yang dicari 0,5. Dia 0,51. Nah, sekarang saya mau save as ke IR. Ya. IR itu ada 4. Calculate. Sudah. Jadi sebetulnya video ini untuk menjawab satu pertanyaan. Ada seseorang yang menghubungi saya, dia tanya apakah saya perlu pakai yang individual seperti ini atau gabungan. Nah, yang gabungan nanti kita lihat seperti apa ya. Saya bilang bahwa Anda bisa pilih salah satu, jangan dua-duanya ya. IR udah, nah sekarang ya pokoknya begini ya teman-teman. Dan ini SN yang tadinya saya sempat kategorikan ini tidak reliable, tapi 0,6 bisa dianggap reliable. Termasuk juga AN. AN itu ada 4, juga disebut reliable. Oke, sampai ketemu lagi. Semoga video ini membantu Anda. Oh, ini SN dulu. Nantikan video berikutnya. Kenapa? Karena saya akan bagaimana menggunakan cara kedua yang menggabungkan seluruh konstruk ya. SN pun udah oke. Saya save. Lalu saya save as ke AN. Bagaimana dengan AN? AN itu AN itu 0,42.
Nah, karena 0,42 berarti saya harus pergi ke estimate, mana yang harus dihapus. Ternyata, bukan estimate, model fit. Oh, oke. Bentar, ada sesuatu yang kurang. Oh, modification indices nggak saya klik. Calculate lagi. Karena kurang, saya pergi ke modification indices. E1 dan E4. Jadi saya harus buang either E1 atau E4. Kalau nggak ini, saya cek yang paling bawah tuh paling jelek ya. Paling rendah, jadi saya buang ini. Saya calculate. Nilai yang paling dekat adalah ini dan ini. Maka gitu ya. Calculate dan hasilnya sudah fit. Nah, nantikan video berikutnya.